الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن Mas'ud dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abdullah, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, nadhara semoga menerangkan wajahnya Allah imra'an seseorang, maksudnya itu ya apa itu memuliakan maksudnya. Allah memuliakan, semoga Allah memuliakan dia. Nadhara semoga membuat mencorong, membuat bersinar wajahnya. Allah imra'an seorang, sama yang dia mendengar minna dari kami syai'an sesuatu, dia dibuat yaitu akhlaknya jadi baik dan derajatnya jadi baik. Kalau diartikan maksudnya semoga Allah menyempurnakan akhlak dan derajatnya seseorang, sami'a yang dia mendengar minna dari kami syai'an sesuatu daripada hadis, faballaghahu maka dia menyampaikan perkara itu, kama sami'ahu seperti dia mendengarnya, farubba mubalaghin maka kadang-kadang orang yang dikasih tahu adalah lebih faham min sami'in dari orang yang dengar langsung. Bisa jadi orang itu murid itu kadang-kadang itu lebih faham daripada gurunya, itu bisa terjadi juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Walaupun murid itu lebih faham daripada gurunya, tetapi kalau murid itu terus setelah katanya lebih paham dari gurunya, terus tidak menghormati gurunya, ternyata tidak paham kalau begitu itu. Kalau sudah begitu tidak paham. Semakin paham seorang murid, maka dia itu semakin memuliakan gurunya. Kayak baginda Nabi itu berkata kepada Abdullah ibn Mas'ud, beliau itu langsung murid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan aja ini, semua hadis ini sampaikan saja. Kadang-kadang itu orang yang disampaikan itu, yang diajari itu lebih paham daripada yang dengar langsung dariku, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya mengenai urusan ilmu fakatamahu maka dia kok menyembunyikannya. Nah, apa ya ada orang itu ditanya ilmu terus menyembunyikannya? Kadang-kadang ada. Kenapa? Karena dia itu melanggar. Ini hukumnya ini apa toh? Enggak apa-apa itu sebetulnya itu. Tapi ulama karena bilangnya haram, makruh, haram itu. Sebetulnya enggak apa-apa, malah itu membantu orang melek kan. Karena yang ditanya itu melakukan sendiri gitu lah ya. Bahaya kan itu, seperti itu. Itu bahaya. Nah ini kelakuannya orang-orang apa itu Yahudi kan begitu itu. Kelakuannya seperti itu. Kalau ditanya urusan ilmu disembunyikan. Ada dua orang Yahudi yang dia ini apa itu berzina, maka minta keputusan sama pendeta-pendeta Yahudi, dikatakan itu hukumannya itu dikasih apa itu wajahnya itu dikasih angus, dihitamkan kemudian diarak ke kampung itu saja. Maka Nabi berkata, apa enggak ada hukum rajamnya daripada di kitab Taurat, di kitab Injil itu. Maka ada seorang apa itu awalnya pendeta Yahudi tapi sudah masuk Islam, itu Abdullah bin Salam, katakan, coba kamu bacakan itu, kamu baca itu, dibaca, saya baca itu yang kamu tutupi tangan itu kamu buka, kamu baca, nah hukumnya itulah, nah, disembunyikan itu. Ulsima maka dia akan dikekangi yaumil kiamat, pada hari kiamat, bilijamin minar, dari kekang daripada api, dengan kekang daripada api.
Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadisun hasan, karena mulutnya ditutup tidak mau membicarakan ilmu, ganti di akhirat ditutup dengan api. Hijam itu apa? Itu sesuatu yang dimasukkan dalam mulut kuda lah, ya. Sehingga kuda itu nggak bisa berbuat apa-apa itu. Asik mulut itu. Ya, terkasih itu dalamnya api, gimana itu rasanya itu? Karena lesannya ini dulu tidak mau bicara urusan hak, maka akhirnya ganti dibakar lesannya atau lidahnya nanti di neraka dengan api neraka. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, barang siapa belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi, dari ilmu yang diperoleh dengan ilmu itu ridha Allah atau zatnya Allah, maksudnya ridha Allah azza wa jalla, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu itu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali hanyalah untuk mendapatkan dengan ilmu tadi aradan, harta, minad dunya, dari dunia, lam yajid, maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannati, baunya surga, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakni maksudnya Nabi rihaha, baunya surga. Nah, jadi orang mempelajari ilmu agama niatnya untuk cari dunia. Nah, dunia ini apa? Dunia ini apa sebetulnya? Loh, dunia ini kadang-kadang bukan hanya harta saja. Dunia ini ya harta, ya tahta. Banyak orang ulama mengatakan dunia itu harta, tahta, dan wanita katanya. Ya sebetulnya begitu. Dengan harta dia akan banyak makan. Ketika sudah banyak makan, ya dengan harta dia itu akhirnya bisa memperbanyak istri, ya, wanita. Dengan harta dia akan mendapatkan tahta, ya, songkok sana kasih duit sana, jadi lurah. Maka dunia itu terus saja begitu. Terus saja seperti itu. Jadi awalnya itu ya dari apa itu makan. Awal dunia itu sebenarnya makan loh. Kalau kamu teliti. Karena dia pengen makan yang lebih banyak, maka akhirnya cari harta. Kumpulkan emas untuk beli makanan. Ya. Ketika dia sudah beli makanan banyak, makanannya bergizi, daging, telur, ya, maka akhirnya syahwatnya meluap. Betul ya? Ketika syahwatnya meluap, akhirnya pengen yaitu istri yang lebih banyak, budak-budak, wanita-wanita. Nah, pengen begitu. Begitu sudah itu banyak, maka kepuasannya belum lagi datang. Ini kalau hanya dengan harta, aku ini masih kurang puas, karena setiap orang yang tak suruh-suruh mesti aku harus membayari. Paham? Maka aku pengen nyuruh-nyuruh orang yang tidak membayari. Tidak bisa tidak, kecuali mesti harus ada tahta. Nah, begitu ada tahta, nyuruh, sana, buat sini, buat sana, buat sini, jungkir balik, loncat, ada. Mudah akhirnya, tanpa dibayari. Karena raja, ya. Itulah maka orang itu kepuasannya seperti itu. Pengennya jadi Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah kan. Habislah. Makanya itulah cari ilmu agama kalau dibuat untuk kepentingan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata Abdullah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Innallaha, sungguhnya Allah, la yaqbidu, tidak mengambil al-ilma, ilmu, intiza'an, dengan langsung, yang si'uhu, yang Allah mengambilnya, mencopotnya, minan nasi, dari manusia, walakin, tetapi yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu, biqabdil ulama'i, dengan mematikan para ulama.
Di caranya itu Allah kalau mau mengambil ilmu itu bukan langsung brung, tahu-tahu orang nggak tahu, enggak. Sedikit demi sedikit. Orang yang tahu agama, orang yang mengerti Allah, yang paham Rasulullah, yang paham perjuangan Rasulullah, itulah sedikit demi sedikit dicabut satu sampai orang itu jadi nggak ngerti, nggak ada yang bimbing, akhirnya jadi nggak ngerti. Hatta dalam yubki, sehingga ketika Allah sudah tidak menyisakan aliman seorang alim pun, ittakhadhan nasu, maka orang-orang akan mengambil ru'usan para pimpinan juhalan yang bodoh-bodoh. Lah adanya hanya yang bodoh, yang alim enggak ada loh. Yang alim enggak ada. Terus bagaimana? Nah, akhirnya pimpinannya jadi bodoh-bodoh. Fasu'ilu maka para pimpinan itu ditanya, fa'alta maka mereka berfatwa bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fadallu maka mereka tersesat, wa adallu dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih. Jadi kayak apa setiap hari itu, setiap kita teliti zaman itu hari demi hari tambah lagi, hilang lagi, orang alim hilang lagi, terus sampai nanti akhirnya hilang musnah orang alim. Yang ada hanya orang bodoh saja. Tidak ngerti Allah, tidak ngerti Rasulullah, tidak ngerti akhirat. Sudah. Orang bodoh itu gimana tuh orang bodoh itu? Nah, itu banyak alim sekarang, komputer banyak. Nah, gitu, banyak orang alim. Tinggal buka komputer saja ilmu masih ada. Nah. Sudah saya bilang itu. Jadi hakikatnya alim itu gimana? Tahu orang yang dia ini mempelajari ilmu, dengan ilmu dia ini dia tambah takut kepada Allah. Itu loh. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah, itulah orang alim. Hakikatnya orang alim. Kalau orang itu hanya belajar sana belajar ini, tetapi dia itu tidak tambah takut kepada Allah, ya tak? Bahkan tambah maksiat kepada Allah, terus itu bukan orang alim. Orang kafir pun bisa. Orang kafir mempelajari Islam, mereka bisa menghafal hadis, mereka juga membuat indeks Al-Quran, mereka juga bisa macam-macam orang kafir itu. Tapi mereka alim? Tidak, wong dia Gusti Allah nggak paham. Kalau paham mesti iman. Kalau paham mesti iman. Orang belajar ilmu agama kalau faham mesti iman, kalau faham mesti takut kepada Allah, kalau faham mesti ngamalkan agama, kalau faham mesti beramanah, kalau faham mesti dia ini tidak akan berbohong. Bagaimana bisa berbohong di hadapan Allah kok berbohong? Kalau faham dia mesti ikhlas. Bagaimana dia itu sholat kok untuk manusia padahal sedang menghadap kepada Allah? Maka itulah orang alim. Makanya kita nggak tahu siapa orang alim itu. Orang yang faham betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman seperti inilah yang tidak akan habis sampai akhirat. Yang habis sampai akhirat. Jadi hakikatnya ilmu itu paham mengenai Allah. Kenapa tuh orang bohong? Karena dia ini bodoh. Dia sedang diawasi Allah nggak terasa. Kenapa orang itu kok bermaksiat? Dia itu bodoh itu. Dia itu sedang di hadapan Allah kok bermaksiat. Sebetulnya kan begitu. Maka Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah ini adalah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Orang yang faham, alim, mengetahui dia ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini ya, kisah seperti itu hanya para ulama sebetulnya. Istiqomah, ada rasa selalu diawasi oleh Allah, selalu merasa dipelihara oleh Allah. Nah, terus istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.